Halo Sobat GBC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Ini sudah tahun baru nih, selamat tahun baru buat Sobat GBC di rumah dan dimanapun berada tentunya. Karena kita sudah tahun baru, tentunya kita akan membahas hal-hal yang baru yang ada di apartemen Green Pramuka City. Ada yang baru loh tentunya. Kira-kira Sobat GBC di rumah sudah tahu belum ada yang baru? Ya, ada kantin Pramuka, ada di Tower Vino ya, itu tepatnya di basement. Sekarang kita sudah ada bintang tamu tentunya. Di sini udah ada Bapak Hidayat selaku manajer kantin Pramuka ya. Betul. Dan Ibu Ani, salah satu tenan ya di kantin Pramuka. Iya, betul. Oke, kita akan ngobrol seru seputar kantin Pramuka nih yang sangat fresh, baru tentunya ya, di 2026 ini. Oke, langsung aja nih, tapi kita tanya dulu nih. Kabar Pak Hidayat gimana Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Baik ya. Masih semangat. Masih semangat ya, masih sering. Tetap semangat dan harus semangat. Harus semangat. Betul. Oke. Bu Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat juga. Harus semangat. Habis makan di kantin Pramuka berarti ya siang ini? Udah sarapannya di Pramuka, makan siang di Pramuka, makan malam juga. All day. Kantin Pramuka. Oke, langsung aja nih Pak Hidayat ya. Mungkin Sobat GPC pengen tahu nih cerita di balik kantin Pramuka. Itu sebetulnya ceritanya seperti apa Pak? Iya, menarik ya. Di awal November, tepatnya tanggal 1 November 2025, saya diundang. Ada WA masuk. Oke, WA masuk, Pak, kami dari direksi dan manajemen apartemen Green Pramuka. Saya kaget. Begitu saya lihat, ada keperluan apa dengan saya? Jadi mereka dapat kabar bahwa saya pembina UMKM. Se-DKI Jakarta. Itulah yang membuat mereka mengundang saya untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan yang memang belum terpakai. Artinya masih kosong gitu ya. Walhasil dari tanggal 1 November itu kita pertemuan sampai 6 kali dalam 2 minggu. Akhirnya kita buatlah konsep. Konsepnya tidak food court. Kalau food court pakai AC, kalau kantin itu dengan kipas angin. Dengan harga, kita berharap bahwa harga sewanya terjangkau dan harga jualnya pun nanti juga terjangkau. Dan alhamdulillah terwujud. Kita grand opening itu di tanggal 19 Desember. Jadi belum genap 1 bulan. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dievaluasi. Itu cerita awalnya. Dari undangan WA, akhirnya kita bisa berkolaborasi, bisa Terwujud ya. Terwujud juga Pak ya, dari November tiba-tiba Desember udah jadi. Kalau jadwal Cepat saya sebenarnya itu di tanggal 15 Januari grand openingnya. Tapi karena manajemen dan direksi berharap bisa berbarengan dengan padel, dengan game zone, dengan biliar, berbarengan juga dengan ulang tahun mall. Jadi dipercepat 1 bulan. Walhasil ya bisa dengan tertatih-tatih dengan yang gaya kita satset ya. Bisa terwujud. Untuk tahun baru, kantin baru, semangat baru, semuanya serba baru. Harapannya gitu ya. pun juga harapan baru. Itu juga. Jadi kita menambah satu slot kunjungan ya buat warga Sobat GPC dan juga warga GPC sendiri. Iya kan. Kalau Ibu dagang apa di kantin GPC, Bu? Ada 2, makanan dan minuman ramesan ya. Iya, makanan Nusantara lah, masakan Nusantara. Sama minuman kekinian. Apa tuh Bu minuman kekinian? Kayak teh tea, cappuccino, Milo gitu. Kalau di mix gitu ya. Tapi namanya nama kantinnya Ibu cukup ini nih. Nyentrik nih. Royal. Iya. Kenapa saya juga dikenal sama orang Royal juga. Jadi kenapa nggak buat brand ya? Royal Cafe gitu, Royal Kantin gitu. Berarti nanti kalau misalnya aku mampir dapat diskon Royal. Iya. Pasti itu, sudah pasti. Berarti harusnya kalau mau makan juga kan bisa ada antarin, bisa diantar. Tinggal halo gitu. Terus kalian tuh Pak, gimana Pak? Ada antar jemput ini gimana? Sudah berjalan. Kemarin sudah kita buat konsep itu karena saya membaca bahwa sifat penghuni di apartemen itu mageran. Iya. Sementara sifat dari teman-teman tenan itu pasif.
Apa pasti? Nunggu datangnya pembeli. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Makanya kita selaku pengelola harus bisa menjembatani itu dan kita mengambil momen itu dan kita Dapat solusinya ya. ya solusinya. Jadi kita menjembatani antara pembeli dan penjual. Kita Siapa yang layanan kira-kira antar. Jadi deliver? ada teman-teman dari pengelola yang sudah kita hire, kita rekrut untuk jadi pengantar. Oke, itu gimana biayanya terjangkau nggak atau Terjangkau sekali. 2000 Hanya sekali 2.000. sekali antar? Oke, jadi mau berapapun pesanannya. Pesanannya nggak bertambah nilai antaranya nggak berubah. Iya. Jadi satu paket lah tambah 2.000. Tambah 2.000. Udah itu aja. 2.000 lumayan ya. Murah. Daripada kita jalan ya. Nah, murah kan? Terus kita juga kan kasih menunya. Nih menunya ini gitu. Pilihannya banyak. Ada pilihan. Oke, gitu ya. Kalau ibu menu paling hits atau laris di Best seller. kawasan apa? Best seller. Paket. Paket. Iya. Paket berapa bu? 15.000. 15.000. Siang. Nasi, sayur, telur, ada rolade, pilihan ya. Mhm. Ada rolade, nanti ada ikan atau ikan tongkol gitu. Ada ayam juga, ada ayam suwir juga, ada cumi, udang. Oke, menunya berarti berganti tiap hari gitu ya? Atau Kepengennya saya adain terus nanti kalau sudah jalan. Pokoknya saya adain terus. oh jadi ada Kalau untuk saat ini saya masih berganti. Oke. Ya. Kalau untuk pendapatan sendiri bu, gimana bu? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya mungkin entah posisi entah mungkin masakan juga sudah kalau sudah beli di saya biasanya ke situ lagi. Oke, dicoba. Boleh dicoba. Masuk ada sebelah kiri kantin pertama. Setelah warung Indomie, Warmindo. Iya. Kemarin aku sempat nyoba Indomie ya, belum ke Ramsan ya. Sebelahnya Belum. dua. Nah, masuk sedikit lagi. Ada di sebelah kiri. Tulisannya gede lagi Royal Kantin. Gimana kalau Pak Hidayat udah coba belum? Susah nih. Sampai saya kalau lagi bu, saya lapar. Tolong ini ya. Antar. Begitu saya foto. Enak gila tulisannya. Ada tulisannya. Habis Bu, tuh saya gila. makan gitu. Waduh. Saya gila katanya. Tapi ada koma belakangnya. Jadi Iya, ambasador. Iya. Ambasador. Oke, lanjut nih ya. Aku mau nanya nih, kalau konsep kantin pramuka sendiri nanti kira-kira akan dikembangkan seperti apa? Saya berharap konsepnya berkembang ya, berkembang. Salah satunya dengan sistem, kemudian sistem layan antar, kemudian sistem QRI. Sekarang sudah banyak marak ya hal-hal seperti itu. Dan kita berharap kita mau buat sedikit tata letak agak kita layout ulang, jadi supaya nanti tetap menarik dan berkembangnya kan masih banyak lahan yang masih bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Mungkin berkembang nanti bersinergi dengan jual beli mobil lahannya berikutnya nanti mantap juga ini. ada Permainan anak ya. ya permainan anak, mungkin bisa juga pasar kue subuh yang di sana. Oke, Tapi menarik. kantinnya tetap sih satu itu toh, tapi lingkupnya yang akan kita kembangkan, di sekitarnya itu yang kita akan kembangkan. Apakah lahan itu nanti juga seperti pasar Tasik, pusat batik. Jadi sepanjang basement mulai dari Pinung sampai Bougainville, bahkan kita diminta untuk bantu untuk menghidupkan kembali tunnel penghubung antara mall dengan Mantap. ya Sangat luas sebetulnya. ya Luas konsepnya Mas. ya seperti itu. Tapi kembali lagi mudah-mudahan ini bisa sinerginya bisa jalan klop ya. Karena memang ya banyak keinginan juga di antara teman-teman direksi, manajemen segala macam kan harus padukan. Ya kan, menyatukan supaya memang satu visi dan satu misi. Itu aja sih. Kalau sekarang tenan ada berapa? Tenan yang berjualan pada hari ini udah 38. Oh, cukup 38 yang booking pun sudah ada 70-an. Oke. Kalau dari layout itu jumlahnya 150. Oke. 150. Tapi nggak mungkin ya segitu ya. Ya, kita berharap ada perubahan gitu ya. Karena ini juga bagian dari evaluasi kami, evaluasi selaku pengelola supaya ini tetap menyediakan ruang yang nyaman lah. Betul. Gitu. Ruang yang nyaman, yang enak dipandang. Jadi tidak ada kesan yang kurang baik lah seperti itu. Kalau dari harga, kira-kira dari manajemen ada intervensi atau mungkin ada sama saat ini kita berupa. Kenapa sih kita bikin kantin? Konsepnya kan gitu. Karena ternyata dari beberapa analisa pun ada penghuni yang ternyata memang makan di luar. Kenapa makan di luar? Karena ternyata harganya terjangkau. Nah, inilah yang kami mau ambil momen juga bahwa kami buka kantin untuk menjemput itu.
ya kan, menjemput di mana momen para penghuni membelinya di luar. Kita buatkan kantin, pun kalau bisa harganya sama. Apalagi kalau sampai lebih murah dari yang di luar, itu keren. Makanya kita ada sedikit intervensi bahwa kalau bisa harga mulai dari 15.000. Harga-harga yang terjangkau, harga-harga yang memang merakyat. Kurang lebih seperti itu ada. Berarti intinya adalah menjangkar supaya nggak kemana-mana nih. Iya, ngerekrut udah sini aja nih kita Iya, bikinin nih. kita nggak tampung gitu kemana-mana, ya. iya. Kita tampung di Apa sini. aja ada di sini. Gitu loh. Gitu. Konsep one stop shopping bolehlah kita jadikan Nah, itu bagus visi itu tuh. nanti. Iya. Jadi sekali datang, sekali berkunjung di situ aja ada. Kalau bahasa UMKM-nya itu palu gada. Apa lo mau? Apa lu Gua mau ada. gue ada. Tapi gimana Pak kalau misalnya pedagangnya ini kan berarti kan banyak beraneka ragam Iya. gitu ya kan. Ini ada pembatasan nggak kalau misalnya atau mungkin ada tata layout supaya oh ini nanti ramesan sebelah sini ini jangan sampai beradu atau gimana gitu atau mungkin sebelah sini di luar Indo jangan deket-deketan atau gimana Iya. ada gitu nggak? Pembatasan pasti karena tugas dan bagian dari kewenangan pengelola tuh memang ngatur, ngelola. Ya. Jadi kemarin tuh kita sempat buat apa ya, aturan bahwa kalau ada ramesan cuma 4, kita buat diagonal. Dimsum 4 diagonal, mie ayam 4 diagonal. Tapi ternyata fakta di lapangan masih kurang. Nah inilah evaluasi kami, perbaikan. Tapi insya Allah diperbaiki ya lama-lama tuh. Kita akan buat. Masih kurang tinan ya gitu? Bukan. Enggak. Kita, masih apa ya? Kayak gini masih berdempetan Oh, yang masih berdempetan. Ah, benar. Masih ada yang bersebelahan. Bersebelahan, ramesan. sesama gitu. Sama ini Bu kita tanya nih sama Ibu. Bu Saya- gimana? Khawatir nggak Bu kalau deket-deketan gitu? Khawatir sih enggak, cuman takutnya kita namanya apalagi ibu-ibu ya. Ntar di situ ada yang beli, sini ada yang beli, ntar panas-panasan. Oh. Kalau untuk khawatir penjualan sih enggak, saya sih orangnya udah tahan banting. Nah, Saya udah ini lama. menarik dari Dari awal. apa tuh, Pak? Mau dari awal ketika saya pada saat teman-teman loading itu saya perhatikan dan saya analisa. Bahkan saya dengan asisten kita Pak Imam, kemudian ada Mbak Debbie, kemudian ada Mbak Sari, kemudian Pak Ferry juga dan beberapa tim. Tolong analisa. Tuh lihat mereka yang sedang loading. Apa analisanya? Ada kelas petarung, Oke. ada kelas bazar, ada kelas coba-coba. Wah ada 3 nih. Iya. Ini teori marketing. Dan- Ini keras petarung ini. Ya, dan ternyata prediksi kita benar. Benar. Apa yang benar Pak? Kelas petarung tuh tangguh. Oh iya. Dia survival, dia sudah biasa berjualan di luar. Oke. Jadi kelas dan mentalnya tuh memang beda. Dia petarung, dia punya strategi tersendiri. Tapi bayangkan kalau yang kelas bazar, kelas coba-coba, Wah. agak sedikit apa ya? Buat kami fokusnya malah justru ke situ. Kalau yang kelas petarung kita geser dulu. Kita nggak perlu pikirkan mereka. Mereka kelas Salah satu saya nggak pernah dipikirkan. santai ya. Pekerjaan saya sudah diringankan. Betul. Tapi buat kelas yang bazar, yang pakai meja ini gimana? Karena ketika pendapatannya bagus, pasti semangat mereka naik. Iya. Tapi ketika pendapatannya turun, omsetnya turun, otomatis besok jualan Besok. nggak? Akhirnya yang ada buka, tutup, buka. Ah, ini yang kami lagi upayakan supaya ini tidak terjadi. Oke. Makanya dari awal memang selalu kita dengan tim Mbak Debbie, dengan Mbak Pusari, Pak Imam juga dengan tim juga dengan manajemen dan direksi, kita akan adakan evaluasi terus. Karena supaya jangan sampai nanti karena apa ya? Berhubungan dengan UMKM, tenan tuh kepalanya banyak, maunya banyak. Iya. Nah, saya harus bisa memadukan itu. Oke. Beda kepala dan beda kemauan ya. Macam-macam kan ini yang begini, yang keluhannya ini, yang macam-macam, dan kita harus bisa memposisikan diri sebagai solusi. Itu. Ini gimana Bu? Kalau sama Pak Hidayat, Ibu merasa terbantu nggak Bu, dengan Pak Hidayat? Sangat terbantu. Dan kayaknya saya sejalan justru karena saya juga UMKM, juga pernah juga jadi ketua UMKM di Jakarta Pusat, ketemu sama Bapak UMKM, jadi sejalan. Iya, iya. Oh loh, ini makanya, iya, Neka penghulunya perempuan nggak sah, nggak sah ini. Ya kebetulan sama, jadinya memang sejalan. Jadi tahu apa yang ini Pak Hidayat maunya seperti ini, saya sedikit paham gitu.
tadi metal petarung. Kira-kira apa yang membuat ibu menjadi seorang UMKM petarung? Apa? Jam terbang ya. Jam terbang mungkin ya. Coba Salah kita- satunya jam terbang. Jam- Terus keadaan ya. Jadi memang saya punya mental petarung dan pejuang pastinya. Jadi memang mental saya itu Sebelum Dan di kantin pramuka ibu Transmart. Transmart. Oke. Jadi petarung ya. Iya, Jam terbang. petarung. Berarti pernah ngalamin apa ya namanya? Rugi. Ya sudah biasa itu. Udah hal yang biasa udah. Tapi ada rugi, ada turun, bakalan juga ada naik gitu. Saya percaya itu. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai nyoba-nyoba, saya bilang ke teman-teman nih, kalau baru nyoba siap-siap 3 bulan itu masa di mana rugi, siap nggak? Saya gitu nih. Pak udah masuk sini ya sudah jalanin aja. Nggak apa-apa. Tapi upaya saya sebagai pengelola mudah-mudahan nggak sampai 3 bulan. Insya Kalau Allah dulu, ya. Insya Allah Mhm. kita. Kalau dulu saya nggak ada mentor, sekarang ibu bapak saya mentoring. Enak itu ya. Saya juga walaupun sama-sama tenan, sama-sama penjual gitu ya, saya kasih kesemangat juga ke mereka. Betul. Saya suka ambil video keliling, saya kasih semangat, ayo kita berjuang sama-sama gitu. Betul. Bisa jadi nih Pak, ketua UMKM Kantin Pramuka ya. Iya. Yes. Iya. Nah, kan ada paguyuban. Iya. Oh, Betul. Iya Bu. Bismillah. Jadi saling apa ya namanya saling Saling bersinergi. siap. Betul. Gitu. Ya. Oke. Balik lagi nih Bu. Setelah tadi kan sempat ngobrol-ngobrol tadi sudah melanglang buana ya Heeh. mana-mana. Nah, kalau untuk sekarang Ibu berarti sudah berjualan belum sebulan sih ya? Belum. Mulai dari pertama 19. saya sudah masuk. 19 sudah masuk. 19 Desember ya, taruh katakanlah 3 mingguan mungkin ada Iya, ya sudah ya. 3 minggu. Sudah ada hasilkah yang Ibu lihat dari Kantin Pramuka atau mungkin Ibu masih Kalau hasil terlalu dini ya, kalau untuk lihat hasil terlalu dini karena kan di sini masih pertama. Pertama pasti modal juga masih Betul. Masih belum, keluar kalau terus. belum lihat belum. Tapi saya yakin kok kalau dengan cara begini terus semakin hari semakin meningkat, insya Allah ada hasilnya gitu. terbantu nggak Bu? Secara apa ya, karena UMKM itu kan butuh tempat ya untuk ketemu masyarakat ya Bu. Betul. Ya, Sangat terbantu. Jadi UMKM jangan mengandalkan bazar. Ada tempat yang dari dulu saya yang dicari itu tempat untuk teman-teman gitu kan, untuk sendiri, untuk teman-teman ayo gitu. Itulah sangat membantu untuk tempat-tempat seperti ini. Oke. Kalau Pak Hidayat ada kurasi nggak Pak? Kemarin Untuk- kurasi. Ada. Kurasinya Kita seperti kurasi. apa? Jadi kurasi kemarin teman-teman dari kurator Mhm. yang berbayar. Hmm. Terus saya bilang, mohon maaf, saya sendiri bisa jadi kurator. Gak tahu kok, saya bilang gitu. Kayak mentor Nggak perlu bayar ya. Bayar, saya langsung. Bayar masuk kantong langsung sendiri. Alhamdulillah yang saya cicipi jadi the best seller semua. Waduh. Ini enak, terusin. Ini enak. Oke. Kalau yang kurang enak saya kasih koreksi. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Gitu. Dan alhamdulillah jadi beberapa tenan itu yang tak kurator itu jadi best seller. Dan terkait dengan dan kita berterima kasih sebelumnya dengan tadi tempat UMKM Iya. buat teman-teman UMKM Hmm. berdasarkan undang-undang yang terbaru bahwa sarana publik ini kita beruntung banget berterima kasih dengan manajemen dan direksi Green Pramuka bahwa ruang-ruang publik harus menyediakan tempat untuk UMKM. Nah, itu undang-undang Nah, terbaru itu ini. deh. Kita sambut itu dan apresiasi buat apartemen Green Pramuka mau menyediakan lahan Untuk para UMKM betul. itu yang keren. Keren, Pak Hidayat itu keren. Apartemen Green Pramuka keren. Iya. Kan. Nah, kalau tadi kan kurator, tadi udah kurasi ya Pak ya. Iya. Coba Bapak kasih rekomendasi Oke. makanan yang paling oke. Kalau tadi pertama Royal Canteen. Karena Makasih. begitu saya makan enak gila gitu kan. Iya, kata-kata pertama keluar itu. Tuh. Gila. Ibu gila. Habis gitu, enak. Oke. Ya, terus yang kemudian ada Warmindo ya, Warmindomie. Kemudian ada Unien Ini. jual sate kikil. Iya. Kemudian ada Nit Juice, ada bakso juga juara. Kemudian ada nasi kebuli, kemudian ada dimsum, pempek. Wah, pokoknya Ada rekomendasi soto banget. Makassar. Ada soto Makassar, ada
Mak Enti juga ada, kemudian ada siapa teknik Kayaknya komplit ya. Irfan, komplit Ada bakso. enak semua. Yang belum ada satu. Cuma apa? Mie ayam. Mie Apa saya juga yang Mie jualan? ayam. Sebelah ibu nanti tuh mie ayam. Sebelah mana? Nah, sebelah yang Bu Arum, nanti Bu Arum pindah. Saya aja yang jualan. Arumi. Jangan lah. Ibu udah 2. Kasih kesempatan yang lain. Di lobby. Iya di lobby. Habis dari kemarin mie ayam nggak ada gitu kan. Iya. Jadi saya punya kepikiran nih. Melihat Atau peluang siapa ya. lagi ya Sekarang mie pun ayam? saya juga menjadi evaluasi buat kami. Kalau kemarin kita tergesa-gesa, oh pokoknya harus buka tanggal 19, siapa aja boleh masuk. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kami Memilih batasi, ya? saya akan ajukan Oh, pertanyaan. iya. Mbak mau buka apa? Buka ini, jangan. Udah ada sekian. Mau buka apa? Cari menu yang benar. Betul, Saya karena pasti akan saya kasih. nasi rames itu paling banyak. Paling banyak. Ada 12 saya itu. 12. Berarti jangan serang Itu ya. Di stop. Iya enggak? Mau apa? Dimsum. Dimsum udah ada 5. Waduh. Nah, Oh pempek udah ada 4. Berarti Ayo belum ada bingung. mie ayam. Mie ayam. Mie ayam Soto belum. aja ada 4 kalau enggak. Iya, soto. Soto. Soto setiap sudut ada. Oh, Bahkan oke. justru ada beberapa menu yang enggak ada. Yang saya lihat adalah soto Sokaraja plus tempe mendoan. Itu paketan tuh, Bu. Itu menarik tuh. Atau mungkin apa kayak burger, kayak apa gitu. Ya, Pak, lebih kekinian spaghetti. gitu ya. Pak Hidayat, punten, mendoan itu kan asalnya dari tempat saya. Apa tuh? Kebumen. Oh iya, Kebumen ya. Iya, itu mendoan tempat saya. Iya, iya, Berarti oke. nanti Ibu Lanjut buat ya. jualan Ada sih juga. setiap hari ada mendoan, tapi ya nggak banyak, paling 20 potong. Waduh. Ada. Jadi recommended banget. Cuman kita masih apa ya? Coba mengendalikan harga. Jangan sampai nanti timbul dan kesannya itu kantin pramuka mahal. Itu yang kami jaga. Nah, itu Betul. Itu yang akan Iya. kami jaga. apakah itu jadi tantangan tersendiri? Oh itu Iya. tantangan sendiri. Akhirnya kita ikut intervensi, kita ikut kontribusi untuk mengendalikan harga. Jadi contoh misalkan, kita buat ramesan, nasi ramesan 1 lauk 1 sayur misalkan 15.000. Kemudian di bawahnya kasih rincian, tambah tempe plus 2.000, tambah telur plus 3.000. Itu yang kita lagi trik marketing kita lagi mau pakai. Oh, jadi harusnya plusnya diumpetin dulu. Iya. Pokoknya segitu gitu Ya, kan. betul. Nah, kalau Ibu tantangannya Bu apa Bu? Sebagai tenan di kantin pramuka, tantangan Ibu apa? Tantangannya apa ya? Kalau sesama teman enggak ya, saya enggak anggap teman itu. Tantangan saya itu bukan mungkin mitra, bisa jadi mitra juga, apa ya, bukan kompetitor. tempatnya juga sebenarnya sih bukan tantangan lah, ya udah bisa juga sih. Kenapa orang pada tidak tahu arah ke situ? Padahal ATM-nya ada di situ, masjidnya ada di situ, lokasi. Ya Bu, tempat. ini dengan adanya podcast kita Iya. akan menyuarakan Iya. kantin pramuka ya. Iya, siap. Iya, kita promokan. Promosikan ya. Selama ini kita buat promo ya di IG. Iya betul. Kita bikin ya ala-ala lah, foto sama video yang Nah, ecek-ecek. ada Tapi satu lagi menarik terkait dengan promosi. Kami sebagai pengelola, kita berupaya bikin promo itu dengan cara membagikan voucher makan ke. Nah, itu per kapan tuh Pak vouchernya? Itu kemarin Sudah dari pertama. dari pertama opening kita berikan ke penghuni, ke pengunjung, ke karyawan. Itu kita bagikan voucher 15.000 sekali makan. Jadi kalau dia makan 20.000 tinggal tambah 5.000. Nah, kita akan buat lagi, kemungkinan di bulan Januari juga masih buat, sampai nanti bulan puasa kita masih buat. Yes, mantap. Rata-rata sebulan itu mungkin sekitar 1.000 voucher. Wah, mantap. 1.000 voucher tinggal dibagi 4 minggu. Jadi seminggu Setiap itu Jumat ya. Harusnya sih saya kebagian nih ya. tiap Harusnya. minggu nih ya. Kan harusnya saya kebagian Nanti- lumayan Nanti nih. Pak Imam, kabarin Pak Imam. Lumayan nih, Asmen. Biar jalan-jalan ke sana. Iya. Sebenarnya Tapi jangan karena voucher jalan-jalan ke sana, nggak ada voucher juga jalan-jalan. Sering juga ke sana. Sering, saya. Sering, ya. Kemarin sempat ketemu Oh, sama iya, Wah, ngobrol-ngobrol. Kok saya nggak lihat ya? Harusnya kan lewat saya. lewat Bu, cuma lewat. Cuma lewat ibunya nggak ada kan karena kita Bisa jadi lihat saya lagi sekarang nggak ada. kan. Iya. Kalau saya besok ketemu nanti saya hai deh. Iya, betul. Aku akan datengin. Kita akan Kalau coba. datang kasih minuman terbaik. Siap. Eh, Saya ada es buah sekarang. Ah, es buah. es buah ya, baru ya. Iya. Es buah, maksud es buah yang itu ya, banyak buahnya gitu ya. Iya, saya ada buah segarnya, buah potong, jadi potong. sekalian buat es buah.
Oke. Sop buah. Sop buah ya. Oke. Sop buah bumbunya bukan lada. Bukan Iya. bukan. Bukan sayur Sop buah bumbunya susu. Iya. Nanti aku akan coba datangi ya. Kita akan Siap. nilai. Pokoknya katanya nanti enak gila. Pokoknya nanti saya panggil aja. Hai cantik, Iya. mau sini gitu. Iya siap Bu, nanti aku akan datang ya karena kalau misalnya nih tadi voucher udah, promosi juga lagi jalan ya Pak ya. Ya. Terus kira-kira harapan Brosur juga ya sedang kalau jalan. untuk bulan puasa apa promonya Pak? Promonya kita masih voucher. Voucher. Kemudian kemarin juga kita mau coba kerjasama dengan bazar, tapi saya bilang bazarnya jangan bazar makanan. Kasihan. Iya. Nah, Mati kalau mau bakal. bazarnya ya pakaian, Fashion. dompet, fashion, craft boleh silakan. Jadi nanti ada di sisi utara Oke. yang pembatas Sebelahan itu. ya? Ya sebelahan ruang kosong itu kita akan gunakan untuk bazar. Tapi punten kalau ada buzzer gitu untuk customer masuk ke situ. Pintu kaca kan bisa Ada. dibuka. Kemudian nanti kita masih voucher ke bazar dan ada beberapa tenan yang Pak sahur Pak, loh mau jualan? Oh, iya. Tak saya bukakan Nah pintunya. betul, mungkin setahun Monggo, silakan. bisa Berarti Pak Hidayat kalau gitu nggak usah pulang ya. Iya. Saya mau pulang tetap. jadi lanjut ya Pak Beberapa ya. kali ya. Puasa, Jadi iya, Kan sampai dari pagi sampai dengan buka, terus sahur, mau terawih dekat. Iya. Oh, Jadi kita alhamdulillah. operasionalnya tetap jam Iya. 10 kita tutup. Oh Iya. ya, kita buka dari jam 6 pagi. jam 6 pagi. Tapi ready-nya sih teman-teman tenan Jam itu sekitar jam 7. 7-an. Jam 7, tapi rolling door sudah dibuka jam 6. Teman-teman jam 7 dan tutupnya di operasionalnya itu Jam jam 10. 10 malam. Nah, ini yang menarik. Kenapa menarik? Kalau kantin-kantin yang di perkantoran baik instansi pemerintah maupun instansi swasta biasanya buka jam 9, jam 3 sore pulang. udah pulang. Nah Ini ini karena hunian sampai jam 10 malam. Nah, ini kan jarang yang punya. Gitu kan? hanya di Di Green Pramuka. Pramuka. Kantin Pramuka. Jadi 3 kali makan bisa ketemu di situ. Nah, nanti ketika ketemu dengan bulan puasa, bulan Ramadan, tutup jam 10 malam, mereka bisa buka lagi jam 2. Wah. Istirahat di rumahnya, kemudian jam 2 mereka bisa beroperasi. Tapi apakah ada yang beli? Tanya dulu. Kayaknya mungkin ada Bu. Ya, kamu penghuni lah. Penghuni lah mungkin Penghuni. udah pasti ada lah Nah, ya. Pasti iya, ada. di mana ada penjual biasanya ada pembeli. Ya, kan? Pasti ada lah. Optimis aja kita. Siap. Oke. Terakhir nih Pak. Hmm. Harapan untuk kantin Pramuka. Harapannya dari awal kita mencoba bahwa kantin Pramuka ini punya manfaat, Oke. bukan hanya untuk penghuni, tapi untuk tim apartemen Green Pramuka ada sinergi antara memenuhi kebutuhan dan memenuhi permintaan itu bisa terkoneksi. Nah, itulah yang kita berharap karena kuliner itu semua orang butuh makan. Iya, dicari lah ya. Dan apapun akan dicari. Betul. Ini yang jadi menarik buat kita bahwa kita optimis bahwa kuliner itu akan sepanjang masa, sepanjang bahasanya Pokoknya- hayat bukan pokoknya- tembaga. Pokoknya nggak akan Iya. matinya. Nah. Kita langsung butuh makan gitu. Ya, Selagi masih hidup pokoknya. betul. Jadi selaras dengan perkembangan manusia. Mas. Mantap. Peradaban manusia. Iya, mantap. Orang lahir pasti butuh makan. Betul. Seperti itulah sebenarnya. Betul. Nah, kalau Ibu harapannya apa Bu sebagai pedagang di sana Bu? Ya, harapannya semakin maju ya, semakin semakin sukses lah. Jadi yang dulu image-nya UMKM itu hanya pelarian gitu kan, untuk sekarang jangan itu pelarian. Memang kita harus berusaha, harus berjuang benar-benar gitu kan. Jadi jangan kayak UMKM hanya pelarian, kebanyakan kan begitu kalau UMKM. Kalau untuk dikasih tempat begini, berarti tidak untuk pelarian, untuk hari-harian jadinya. Oke. Terima kasih Ibu Bapak sudah datang ngobrol-ngobrol seru bersama saya dan juga Sobat GPC di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Oke. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Oke, Sobat GBC. Nantikan episode berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol seluruh lagi seputar yang terbaru di Green Pramuka City. Dadah.